kita ngundang satu ustadz gitu ya dari Jakarta, dan ustadz ini cukup terkenal lah, udah nasional lah, udah diundang TV gitu ya, masuk TV. Dan itu pas ketika beliau datang kajian malam, malam datang itu kita bilang punten tat, kita nggak jadi kajian karena nggak ada yang datang jemaahnya. Nggak ada yang datang. Nggak ada yang datang. Oke. Nggak ada yang datang jemaah. Jadi kita bilang punten tat, itu manajer sampai marah-marah sama kita. Kamu udah jauh-jauh datang dari Jakarta gitu ya. Tidak bisa kalian usahakan ini, kalian kayak tidak punya planning lah, tidak punya ini buat ngedatangin jamaah gitu kan. Ya, mohon maaf, akhirnya nggak jadi kajian. Oh, aslinya nggak jadi kajian? Nggak jadi kajian. Jadi kajian sudah pernah kita coba gitu ya. Ya Jumatan waktu itu sempat, ingat banget, Jumatan tuh kita mancingnya ngasih makan. Jumatan ya, Jumatan ngasih makan itu bertahan sebulan atau 2 bulan gitu ya. Nah, tiap Jumat berarti. Tiap Jumat, tiap Jumat. Tapi ya akhirnya kita stop waktu itu karena satu dan lain hal gitu. Jadi yang Antum bilang tadi, kita udah nyoba ada beberapa lah, walaupun belum optimal gitu ya. Kita udah nyoba di media itu, cuman ya alhamdulillahnya gitu. Ketika disuruh makan ya udah manut aja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bayu. Insya Allah hari ini tuh kita akan bincang-bincang seputar masjid. Bagaimana masjid itu dijadikan tempat ibadah tentunya, tapi oleh orang-orang hebat ini tuh tidak hanya dijadikan tempat ibadah untuk sholat saja gitu, sehingga bisa meraih atau mengumpulkan banyak orang di masjid itu dengan berbagai rentan usia gitu. Nah, bagaimana keseruannya atau kita cari tahu lebih dalam tentang masjid tersebut? Saya sudah bersama Bang Raihan sama Kang Bara dari Masjid Baitul Huda, atau programnya tuh Masjid Makan-Makan ya Bang? Oke. Sebelumnya coba perkenalkan dulu Bang Raihan di Masjid Baitul Huda tuh sebagai apa, dan Kang Bara sebagai apa? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin, amma ba'd. Baik, Kang Bayu, teman-teman semua dari Wan Uma yang kami muliakan karena Allah, perkenalkan, nama saya Rehan. Ya, kalau tadi Kang Bayu nanya posisi di Baitul Huda sebagai apa, saya sebagai marbot. Ya, jadi dikasih amanah untuk jagain masjid. Ya, di marbot. Jadi ya itu pekerjaan gitu ya, sebagai marbot. Ya, kan kalau mungkin pertanyaan itu kan? Betul. Ya, marbot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sama posisi saya juga sebagai marbot, asistennya Kiai saya, Ustaz Rehan, tapi lebih signifikannya megang beberapa program di Masjid Baitul Huda. Oke. Nah, sebelum kita ngobrol tentang Masjid Baitul Huda nih, Bang sama Kang Bara nih, kan masjid itu identik dengan sholat biasanya tuh gitu. Jadi orang yang mau ke masjid itu pasti mau sholat biasanya, terutama di Bandung ini. Nah, dengan adanya Masjid Baitul Huda nih, dengan program masjid makan-makannya tuh bisa meraih banyak orang tanpa harus misalkan tuh nggak ada ayo sholat dulu atau nanti kalau sholat dapat pahala. Maksudnya tuh kan emang sholat mah kan karena amal soleh kan gitu Bang. Cuman kan tidak hanya itu mungkin di zaman sekarang. Nah, saya pengen tahu visi utama di balik adanya program makan-makan ini tuh apa sih sebenarnya? Pertanyaan kedua langsung visi. Berat. Ya, oke. Kalau misalnya bicara visi pun juga ketika di awal pun jujurnya nggak ada, gitu ya. Jujurnya nggak ada, karena jadi sebatas menjalankan amanah yang sudah dititipkan guru kami ke kami, gitu ya. Jadi
sedikit cerita, Masjid Baitul Huda ini yang terletak di Antapani ini, eh, yang punyanya adalah Pak Haji Hudaya. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat, Amin. mudah-mudahan panjang umur dan berkah gitu ya. Nah, Pak Haji Hudaya ini punya tanah. Ya orang inilah orang properti lah, udah lama lah pemain properti, tuan tanah lah ya. Nah, setiap beliau punya satu lahan yang mau dibangun komplek, pasti masjidnya duluan yang dibangun. Nah, kondisinya Baitul Huda itu dibikin masjidnya atau ya musola sih ya 6x6 gitu ya. Tanah belum ada yang dibangun. Ada sekitar 20 kaflingan di Antapani. Jadi ya ketika kita datang ke sana ngelihat, wah, mana tahu ini bisa dikasih amanah buat kita kelola ya. Kita ngobrol menghadap ke Pak Haji Hudaya, bilang, Pak Haji boleh nggak kalau misalnya masjid ini kita kelola gitu, kita dikasih amanah. Oh ya silakan, mangga, pakai aja. Nah, itu tepatnya Desember tahun lalu. Desember tahun lalu. Ya, Desember tahun lalu. Nah, ya Desember tahun lalu itu sampai ke Juni itu ya kita seperti masjid yang lain juga yang tadi Kang Bayu udah cerita gitu, ngajak orang sholat, yang alhamdulillahnya masih sedikit yang datang. Ngajak orang sholat gitu, jadi bahkan kita ngundang ustadz-ustadz, kita bikin kajian itu ya cuman ya 2 saf 3 saf lah. Kalau siang lah 3 saf, kalau udah sore udah ke malam udah krik-krik lah ya, udah krik-krik gitu ya, udah temennya mah jangkrik gitu. Iya, karena di komplek ya Bang. Komplek dan emang belum ada perumahannya, belum ada, jadi masih sepi lah ya. Jadi ya kita juga tantangan tuh, seru banget tantangannya untuk ngajakin orang untuk ramein masjid ini tuh ya tantangan. Sampailah di bulan Juni itu kita dikasih amanah sama guru kita, suruh bikin masjid makan-makan. Sudah, ngalir aja ketika dikasih masjid makan-makan, ya sampai sekarang ya alhamdulillah dengan izin Allah, barulah mungkin wasilahnya dari masjid makan-makan itulah, makanya orang datang kami ke masjid. Jadi kalau ditanya, antum tadi nanya, visinya apa? Visinya masuk surga. Udah gitu doang gitu. Gitu sih. Berarti sudah berjalan setahun, cuman programnya tuh baru mulai di awal Juni. Betul. Di bulan Juni. Makan-makan itu. Berarti baru 6 bulan ya Bang? Baru. Mau masuk 200 hari. Masuk 200 hari. Mau masuk ya? Mau masuk 200 hari. Masih bocah lah. Masih bocah tapi sudah bisa punya exposure sebanyak dan sebesar itu di Bandung. Azam fadli Rabbi. Allah aja yang mudahkan. Karena selain kan kalau di Bandung tuh masjid itu paling kita kenal Al-Latif atau mungkin masjid TSM mungkin ya, yang sering dipakai kajian. Cuman Baitul Huda itu beda. Yang saya tahu tuh bukan karena kajiannya, malah mungkin saya juga kurang tahu apakah ada kajiannya atau tidak. Cuman yang terkenalnya tuh dari program makan-makannya malah. Betul. Beda dengan masjid-masjid yang lain yang ada di Bandung. Nah itu tuh biasanya canangan awalnya tuh kenapa dibikin program makan-makan enggak kayak masjid-masjid yang lain gitu, Bang atau Kang Rehan, Kang Bara sendiri. Kenapa enggak kita bikin kajian atau kita bikin pelayanan-pelayanan tapi di luar makan-makan gitu? Udah dibikin. Udah dibikin tapi itu nggak ada yang datang. Bahkan ada sampai yang kami sampai sekarang juga nggak enak gitu ya. Fase dari Desember sampai Juni itu kita ngundang satu ustadz gitu ya dari Jakarta, dan ustadz ini cukup terkenal lah, udah nasional lah, udah diundang TV gitu ya, masuk TV. Dan itu pas ketika beliau datang kajian malam, malam datang itu kita bilang punten tat, kita nggak jadi kajian karena nggak ada yang datang jemaahnya. Nggak ada yang datang. Nggak ada yang datang. Nggak ada yang datang jemaah. Jadi kita bilang punten tat, itu manajer sampai marah-marah sama kita. Kamu udah jauh-jauh datang dari Jakarta gitu ya. Tidak bisa kalian usahakan ini, kalian kayak tidak punya planning lah, tidak punya ini buat ngedatangin jamaah gitu kan. Ya, mohon maaf, akhirnya nggak jadi kajian. Aslinya nggak jadi kajian. Nggak jadi kajian. Jadi kajian sudah pernah kita coba gitu ya. Ya Jumatan waktu itu sempat, ingat banget Jumatan tuh kita mancingnya ngasih makan. Jumatan ya, Jumatan ngasih makan itu bertahan sebulan atau 2 bulan gitu ya. Nah, tiap Jumat berarti. Tiap Jumat, tiap Jumat. Tapi ya akhirnya kita stop waktu itu karena satu dan lain hal gitu. Jadi yang antum bilang tadi, kita udah nyoba ada beberapa lah, walaupun belum optimal gitu ya. Kita udah nyoba di media itu, cuman ya
ya alhamdulillahnya gitu. Iya. Ketika disuruh makan-makan ya udah manut aja kita bikin program makan-makan. Oke. Sebelum lebih jauh tentang Masjid Baitul Huda, saya tuh pengen tahu dulu, mungkin teman-teman yang penonton juga mungkin pengen tahu gimana sih awalnya atau gimana Bang Rehan sama Kang Bara tuh bisa bertemu terus menjadi satu tim yang bekerja sama untuk menyukseskan program ini atau di Masjid Baitul Huda. Dari Bang Rehan dulu. Kalau bertemu baru hari ini kita ketemu. Baru tadi masih bilang, Udah akrab banget ya. baru tadi disuruh, iya kayaknya siapa ya? Cobalah comot tengah jalan gitu kan. Oh ya, ada Kang Bara. Nggak, bercanda ya. Jadi kita itu sebelumnya punya menempuh jalan masing-masing gitu ya. Kalau saya dikasih amanah dari guru saya itu dari tahun 2020 pas COVID. Itu tuh bikin namanya gerakan infak protein. Infak protein di Bandung juga. Bandung, infak protein. Ya kalau misalnya tahu ada infak beras, nah infak beras kan nganterin beras ke pondok-pondok, ya. Itu diinisiasi sama Kiai Lukman. Di Pontianak. Nah, guru saya ini muridnya Kiai Lukman, itu Kiai Adi Pratama Larisindo. Itu kalau dibilang panggilannya Kiai En. Nah, betul. Kiai En ini ngasih amanah ke saya, udah antum bikin infak protein. Kalau infak beras sudah dijalankan sama GIB, protein ke telur. Oh, ke telur. Ya, jadi telur itu ya sama, konsepnya sama kayak GIB, nganterin ke pondok-pondok. Jadi setiap yang udah pondok kita datangin, kita bismillah akad bahwasanya insya Allah setiap bulan kita akan support telurnya. Itu dari 2020. Dari 2020. Betul. After COVID. Iya, pas COVID itu. Pas COVID. Nah, 2020 dan ketika amanah ini masjid 2023, ketika dikasih kelola ini masjid, beliau didatangkan Allah, ya doa kita juga gitu, karena ketika ngobrol sama teman-teman, ini siapa nanti yang mau jalanin masjid kan, mau runningin masjid, siapa yang lebih banyak berkiprah di masjid kan, di lapangannya kan gitu. Allah datangkanlah beliau yang dari juga sama circle-nya dari guru kita juga. Mungkin bisa cerita. Hari kedua berarti ya, hari kedua Masjid Makan-Makan berlangsung. Malamnya tuh kita ada majelis husnul maaf asuhannya Ustadz Randy Saputra. Jadi Ustadz Randy Saputra gurunya ABN, KIN, Adi Pratama Larisindo. Beres kajian, kita sharing sebentar sama relawan lain. Akhirnya langsung beliau tuh bilang, bismillah besok kalian datang ke Masjid Baitul Huda di Antapani, temuin namanya Bang Fadli DKM-nya. Yaudah, tidak pikir panjang kan, karena ini juga instruksi dari guru, kita sami'na wa ata'na sama guru. Yaudah datang besoknya pagi-pagi, janjian sama Bang Fadli, ketemu sama Bang Fadli, akhirnya yaudah ketemu nih. Jadi abang-abang saya ini, Bang Fadli, Bang Beni, Bang Rehan tuh, kalau diibaratkan sahabat Nabi tuh Umar sama Utsmannya. Nah, kita-kita ini yang bergerak tuh Bilalnya, ya. Iya, Bilalnya. Jadi yang udah biasa bergerak di kajian-kajian, yang udah biasa berkhidmat, yaudah kita nggak punya PR banyak gitu ya untuk berkhidmat di Masjid Baitul Huda, tinggal bismillah aja. Nah, qadarullah polanya juga hampir sama, cuman bedanya di siang. Kalau kita kan dulu di masjid-masjid sebelumnya kan rata-rata di ibadah maghrib, ibadah isya kan ya. Kalau sekarang kan kita siang. Nah, tantangannya paling gimana caranya untuk mendatangkan jamaah. Nah, tantangan di awal tuh itu. Oh, berarti tantangan di awal tuh tantangan ya, cara mendatangkan jamaah, betul. Itu tuh apakah prosesnya berjalan lama atau kita sudah, atau teman-teman udah nemu, oh ini nih kita udah ketemu nih si polanya. Nah, karena DKM kita masih muda, DKM-nya masih muda, ganteng, jempolnya juga udah masuk ke surganya Allah. Ini qadarullah konten yang naik tuh karena beliau juga kan, beliau adminnya, beliau konten kreatornya, beliau juga DKM-nya. Jadi ide-idenya tuh out of the box. Salah satunya yang bikin banner itu. Jadi bikin banner semeter kali semeter ya kalau misalnya ya. Jadi kita woro-woro di pinggir jalan ngasih tahu bahwasanya di sini tuh ada masjid loh. Ya, ayo Bang, mampir sholat zuhur di masjid. Nanti setelah sholat zuhur kita makan. Setiap ada yang lewat tuh seperti itu aja kita tawarin. Kayak grand opening. Kayak grand opening. Bener di pinggir jalan, 2-3 orang, yang satu manggilin, yang satu ngejelasin gitu.
kayak gitu, kurang lebih seminggu lah. Kurang lagi seminggu. Nah dari situ jamaah udah mulai hadir, udah mulai datang. Dari awal-awal tuh dari teman-teman driver ojol ya, dari driver ojol yang banyak ngisi di Masjid Baitul Huda tuh. Nah sekarang tuh kesini alhamdulillah qadarullah jamaah dari ratusan tuh 60%-nya punten ya, teman-teman dari tunawisma, duafa gitu ya. Nah sekarang justru ojolnya tuh sekitar kurang lebih 30%-an, sisanya pegawai kantor dan warga di sekitar masjid gitu. Dengan banyaknya yang datang nih, Kang. Kan mulai banyak nih dari mungkin awal-awal sedikit-sedikit, sekarang jadi lebih banyak. Nah, tantangan di awal sama tantangan hari ini atau sekarang tuh apakah berbeda atau tetap sama gitu, Kang? Tentunya berbeda ya. Kalau tantangan di awal gimana caranya kita mendatangkan jamaah untuk ke masjid, pintu masuknya lewat makan, biar mereka timbul ketaatan, salah satunya sholat zuhur lah berjamaah ya. Mungkin dari beberapa mereka juga ada yang jarang punten ya, sholat juga gitu kan. Nah setelah itu berjalan dan menjadi habit di jamaah, nah tantangan sekarang tuh justru lebih ke bagaimana kita istiqomah untuk menjalankan program ini. Karena yang tadinya challenge dari Kiai cuma 40 hari ya, 40 hari selama satu harinya cuma 40 porsi. Akhirnya Bang Rehan dan abang-abang saya di atas nih nggak bisa nih cuma 40 hari. Sampai Bang Rehan tuh bilang kayaknya 3 hari sampai kiamat kita Fadli itu 3 hari sampai kiamat. belum kiamat Kita baru udahan. Jadi karena banyak secara tidak langsung karena kita berinteraksi tiap hari, terus notabene jamaah juga yang datang yaitu memang benar-benar membutuhkan. Kayaknya nggak bisa nih untuk 40 hari. Kayaknya bismillah deh, selama jasad dan ruh ini Allah ridho buat pakai untuk bergerak, untuk beramal soleh, yaudah bismillah bareng-bareng. Nah itu. Berarti tantangannya mulai ke istiqomah menjalankannya berarti, Kang. Ya. Nah kan tadi tuh yang datang tuh orang-orang mungkin bisa dikatakan campur atau random mungkin ya, Kang. Nah gimana sih cara pendistribusian makanan ke merekanya tuh? Apakah ada mekanismenya gitu? Itu ada mekanismenya. Jadi kita runut dari awal ya, dari awal sebelum azan. Jadi sebelum azan zuhur tuh ada treatment khusus yang saya lakukan. Jadi 10 menit sebelum azan tuh saya biasakan untuk mengirimkan doa-doa terbaik. Karena saya yakin doa-doa majelis itu doa-doa yang Allah kabul kan? Betul. Dan Masjid Baitul Huda juga sangat membutuhkan doa-doa dari jamaah. Jadi di treatmentnya doain almarhumah yang sudah meninggal, doa orang sakit, doa para donatur tentunya, dan doa kita semua yang hadir pada kesempatan hari. Nah, lanjut sholat zuhur, lanjut azan berkumandang, kita biasakan juga jamaah untuk qobliyah. Oh, qobliyah dulu berarti ya. Jadi kita kenalkan qobliyah zuhur, setelah itu sholat zuhur berjamaah, sholat zuhur berjamaah, kita treatment mulai masuk ke kajian singkat 5-7 menit. Iya, tausiah gitu berarti. Karena saya ditantang sama Bang Rehan sama Bang Fadli, makannya kita udah beres, sudah masuk nih makanannya, tinggal ruhnya yang harus kita isi kan. Jiwanya ya, Bang. Ruhnya udah kita isi lewat makanan. Nah, ruhnya tinggal kita isi. Akhirnya udah deh, bismillah, siapapun yang menjadi imam harus menyampaikan 5-7 menit satu hadis satu ayat Al-Quran. Nah, salah satunya hadis dan Al-Quran itu ya berkaitan dengan keutamaan salat sunnah, qobliyah ba'diyah, salat duha dan lain-lain. Nah setelah itu baru ke ba'diyah, setelah ba'diyah baru ke teknis makan. Nah teknis makan tuh ada namanya Pak Asep. Jadi Pak Asep juga sebelumnya dia PJ di masjid sebelumnya di Al-Murabi itu biasa mengarahkan jamaah untuk makan. Nah jadi udah punya ritme beliau dan bisa diterapkan, dan alhamdulillah qadarullah jamaahnya di Baitul Huda tuh nurut-nurut. Jadi posisi makannya tuh berhadapan-hadapan sesuai sunnah. Kan sambil nunggu makanan itu nanti mereka bisa ngobrol bersilaturahmi ya. Mudah-mudahan bersilaturahmi itu banyak jalan ya untuk mereka beramal soleh. Ya ada muamalah baru atau apapun ya itu. Nah makanya kita berhadapan-hadapan makanannya, udah duduk berhadapan-hadapan baru makanannya didistribusikan. Setelah itu baru dipimpin doa. Ya kadang sama Ustaz Rehan atau sama Ustaz yang
sedang ada di tempat pada kesempatan hari ini. Gitu Oke. sih. Berarti Treatment tiap harinya tuh. oh tiap hari mekanismenya seperti itu Mekanismenya ya. seperti itu. Oke. Nah, biasanya per harinya tuh berapa orang, Kang? Jamaah yang Rata-rata datang. iya betul. Jamaah yang datang. Nah, kalau di awal kita challenge-nya cuma 40 porsi, qadarullah tuh peningkatannya di bulan ketiga tuh sudah langsung drastis naik. Iya. Nah, sekarang kita hitungin sekarang tuh Senin Selasa tuh nasi box. Nasi box Senin Selasa tuh harus ada 300 sampai 320 porsi. 300 sampai 350. Oke. Terus hari Rabu tuh konsepnya prasmanan. Nah, kayak di undangan-undangan Iya, ini iya. prasmanan itu yang awalnya cuma 120 porsi, sekarang udah masuk 400 porsi. Wah, lebih banyak lagi Lebih gitu banyak ya. lagi prasmanan. Balik hari Kamis nasi box lagi di 270 sampai 320 porsi. Nah, nanti di hari Jumat yang spesial, hari Jumat tuh pertama hari Jumat berapa sih? Kenapa? Hari Jumat tuh 150 porsi ya? Awal-awal Awal-awal. ya tetap balik lagi, tetap sama di 40 aja, 40 Iya. porsi deh. Nah, di Jumat sekarang tembusnya berapa kan? 900 porsi. Wah, Hari Jumat. sangat Hari banyak. Jumat kita harus menyiapkan amannya banget 900 porsi nasi box. Dan di hari Sabtu balik lagi ke prasmanan. Kita prasmanannya konsepnya kalau yang hari Rabu tuh kita karyakan ibu-ibu sekitar Masjid Antapani, Oh, suruh oke. masak. Oh, tim masaknya tuh Beliau-beliau tuh ibu-ibu. yang suruh masak. Nah, hari Sabtu tuh kita datangkan gerobak. Jadi penjual-penjual UMKM di sekitaran masjid kita datangkan ke masjid pedagang. untuk dagangannya diborong dan Diborong. disajikan untuk santap makan siang. Oh, oke Nah, oke. di hari Sabtu qadarullahnya tuh jamaahnya terus meningkat. Iya. Ya, sekarang tuh sudah mau masuk ke 480 porsi. Oke. Kenapa meningkat? Karena mereka tuh penasaran. Heeh. Penasaran tuh dagangan apa lagi, Hmm. makanan apa lagi yang akan disajikan di Iya. hari Sabtu. Iya, iya. Karena sebagian banyak dari saudara-saudara kita tuh banyak yang belum pernah ngerasain makanan-makanan tersebut. Oke oke. Nah, di hari Minggu balik lagi ke nasi box karena banyak yang libur. Hmm. Jadi kita nyediain sekitar 200 porsi. Jadi kurang lebih satu pekan tuh 2.500 sampai 3.000 porsi. Masya Allah. 3.000 porsi lah amannya. Itu tiap hari. Tiap minggu. Tiap. Tiap satu pekan ya? Iya, tiap satu pekan Tiap begitu. satu pekan 3.000 porsi. Berarti kalau satu bulan 1.200 porsi. Satu bulan 1.200 porsi. 12.000. 12.000 porsi. Oh, 12.000 porsi. Itu Ya. gak capek tapi kan. Nah, itu dia nih, balik lagi ke tujuan awal kita berkhidmat ya. Oke. Karena kita juga tidak berkhidmat di Masjid Baitul Huda tuh tidak planning bakal ada program harian, program mingguan, program bulanan yang berjalan sekarang tuh. Jadi kita tuh fokusnya tuh khidmat aja. Melayani. Paling evaluasi tuh hari ini cukup nggak porsi nasi. Iya, iya. Kalau kurang kita tambah besok. Oh, oke. Gitu aja. Heeh. Gitu aja. Jadi nggak ada kepikiran bakal ada kajian, ya, bakal ada pasar subuh bahagia, bakal ada program-program yang berjalan sekarang, nggak kepikiran sampai sejauh itu. Nah, qadarullah yaitu seiring berjalannya waktu karena mungkin saudara-saudara kita juga udah di treatment lewat makanan yang halal, yang insya Allah enak juga, terus ruhnya juga udah mulai diisi di kajian-kajian singkat itu, mereka sudah mulai bertanya nih ke program nih Mas. Langsung nanya. Kalau orang Sunda kan bilang itu, Kang di sini nggak ada pengawasan. Pengawasan. Pengawasan itu kan kajian ya. Iya. Akhirnya adalah hadir di hari Selasa ya, Oke. Selasa pagi jam 9 sampai jam 11 bersama dengan Ustaz Abu Laiden. Terus hadir lagi nih dari Jawa Matu, Kang, Ibu, Bapak nggak bisa belajar Al-Quran, nggak bisa baca Iqro. Di sini ada pengajaran ke Iqro nggak? Ada pelajaran Al-Quran nggak? Ada. Kita adain aja dulu. Diiyain dulu. Setelah ada ibu siap belajar ya dah. Ngobrol akhirnya ketemu dengan Ustadz Fahri masuk di hari Sabtu ya. Oke. Jadi menyesuaikan dengan jadwal guru-guru kita bisa. Jadi hari-hari Sabtu itu pembelajaran tentang Al-Quran dengan metode yang di Ustadz Fahri bawa, yaitu metode tilawah. Tilawah. Oke. Seperti itu. Berarti dari makan-makan muncullah program-program Jadi turunannya berarti ya. program-program sekarang tuh free-nya kita tuh di hari Senin dan Kamis. Free-nya tuh. Free-nya. Oke. Tapi kalau di hari Kamis bulan pertama tuh kita ada Khatmil Quran bersama santri penghafal Quran di sebulan sekali. Santri penghafal Qurannya dari mana, Kang? Nah, itu dia nanti beliau yang menjelaskan. Oh, oke.
Nah, sebelum ke sana masih ke Bang Bara, ke Kang Bara. Apakah kita atau Masjid Baitul Huda itu melibatkan komunitas atau anak-anak muda sekitar untuk membantu tadi mekanisme distribusi makanan ke jamaah tadi gitu? Iya. Melibatkan salah satunya IKREMA, Ikatan Remaja Masjid di daerah masjid. Jadi ada nama daerahnya Antapani Lama, di situ ada masjid namanya Al Barokah, di situ juga ada remaja masjidnya. Jadi kita berdayakan dulu remaja masjidnya dan pada Allah mereka support. Iya, iya. Mereka support. Jadi sekarang tuh yang lebih banyak tuh akhwatnya tuh dari IKREMA ya. Ya, kalau yang ikhwannya dari santri-santrinya Ustadz Randy Saputra. Oh, oke. Gitu. Jadi alhamdulillah sekarang tuh sudah mulai berkolaborasi dari komunitas luar, yaitu bawaannya Ustadz Randy bersama dengan yang di lokal itu, yang di Antapani Lama, Iya, iya. bersama IKREMA, Ikatan Remaja Masjid Oke. di Al Barokah. Berarti tetap ada kolaborasi Ada juga kolaborasi, ya, Kang? alhamdulillah. Oke. Balik lagi ke Bang Rehan nih, pertanyaan yang tadi nih Bang. Betul. Kan tadi mengundang para penghafal Quran. Ya. Kita para penghafal Qurannya tuh dari mana Oke. didatangkannya? Tadi kan saya cerita sebelumnya kita sudah bergerak di gerakan infak protein Oke. yang memberi telur ke pondok-pondok penghafal Quran. Jadi dengan izin Allah hari ini setiap bulannya kita menghantarkan hampir 42 pondok penghafal Quran, di mana ada sekitar 2000 santri lah total semua. Nah, itu kita bangun hubungan kedekatannya di sana. Oke. Jadi setiap kita datang, guru kita bilang ketika datang itu bukan cuma seremonial menghantarkan telur, bukan, tapi bangun kedekatan sama guru-gurunya, para asatidnya, para santri-santri, minta didoain sama mereka. Akhirnya dengan izin Allah 40 sebagian besar dari pondok ini kita dekat. Oke. Nah, ketika dikasih amanah masjid ini yang membuat kita berpikir, oh ini kita harus melakukan simbiosis ya antara pondok dengan masjid, karena nggak tahu saya selama ini yang saya lihat itu pondok sama masjid itu kayak terpisah gitu. Iya, iya. Masjid dan masjid, pondok Iya, dan betul, pondok gitu. Nah, ini gimana caranya supaya ini bisa saling sinergi? Jadi masjid support pondok penghafal Quran berupa telur dan sekarang kita tambah beras setiap bulannya. Setiap bulan. Nah, pondok pun juga kita harapkan mereka pun ada kontribusi ke masjid. Oke, simbiosis mutualisme Ya, jadinya. jadi itu yang harusnya bersatu kan di situ, karena ini pondok ini mereka keluarganya Allah gitu kan, mereka ini penghafal Quran gitu. Nah, ini yang kita harus libatkan mereka di masjid. Nah, salah satunya dari Hotmail tadi, Hotmail Quran itu setiap Kamis minggu pertama itu kita ngundang salah satu dari pondok yang rekanan kita ini datang buka puasa bersama, kita baca Quran sekali khatam. Sekali khatam. Iya, jadi 30 juz itu, jadi nanti si A juz pertama, kedua, gitu. Jadi nanti kita mulai dari asar, langsung baca Quran. Nah, habis itu nanti ada tausiah segala macam, baru nanti ditutup dengan buka puasa bersama sama. Itu kalau program yang sama pondok. Berarti ikatan relasi dari program sebelumnya gitu ya Bang? Betul. Oke. Betul. Nah, ada cerita inspiratif nggak Bang nih dari Bang Rehan atau Kang Bara nih? Apa nih? Menjalankan 1 tahun berjalannya Masjid Baitul Huda dan 6 bulan berjalannya program makan-makan ini. Apakah ada cerita menarik atau mungkin pengalaman yang unik mungkin pas waktu menjalankan program? Kalau untuk kami penggerak tuh pengalaman yang belum kami dapatkan itu yaitu berinteraksi dengan santri-santri. Karena di hari Jumat pada Jumat jam 2 kita bergerak mendistribusikan telur terbaik, beras terbaik itu di hari Jumat. Oh, di hari Jumat. Ya, di hari Jumat. Nah, sebagian dari kami itu digilir gantian di setiap Jumatnya tuh. Nah, itu sebagai healing untuk kami. Karena kan penat nih lumayan dari hari Senin ke Ahad gitu ya. Ngurusin jemaah, dan kita juga perlu refresh gitu. Nah, refreshnya kita tuh di hari Jumat itu ketemu dengan adik-adik di pondok, dapat nasihat dari kiai-kiainya yang di pondok. Nah, itu memang kalau kata kami itu mahal. Itu pengalaman yang paling mahal dan yang paling luar biasa berkesan dari pergerakan sebelum-sebelumnya. Kalau pergerakan sebelum-sebelumnya ya udah gitu aja ya, beres khidmat pulang gitu. Nggak ada yang dibawa lah untuk diri sendiri khususnya. Nah, kalau di Baitul Huda untuk kami relawan tuh seperti itu. Jadi
dapat masukan baru, dapat refresh baru dari adik-adik santri dan kiai-kiai yang ada di pondok. Oke. Tapi kalau saya alihin ke POV jamaah nih misalkan nih Kang, kan jamaah tuh berbeda-beda ya. Betul. Si latar belakangnya ataupun sifat dan karakternya. Apakah ada si jamaah-jamaah yang nggak nurut tadi atau rada menyebalkan mungkin? Dari sekian ratus 25% lah. Oh, 25%. Dari sekian Banyak itu ratus Oh iya banyak. sekian ratus itu 25% dengan berbagai macam karakter dan latar belakang. Dan mereka kan notabene itu yang Bang Rehan bilang tuh ring 3. Jadi Oh, iya. KTP-nya Islam, Iya. tapi kenal Allahnya Ya, Iya. berjaraknya jauh. Jauh. Gitu kan. Nah, tapi memang pintu dakwahnya lewat makan, jadi hati mereka tuh dilembutkan lewat makanan itu. Lewat makanan yang mereka makan, yang insya Allah halal dan berkah, akhirnya hati mereka lembut, terus di treatment dia di setiap harinya di doa-doa itu dan di kajian singkat itu, akhirnya yang tadinya pun kan ya beres sholat langsung gerusak-gerusuk pengen buru-buru makan nggak? Jadi sekarang tuh jamaah udah mulai anteng ngerjain qobliyah ba'diyah, malahan sebagian jamaah datang lebih awal, jam 10:30 sudah mereka datang, terus udah mulai ngerjain duha. Yang lucu-lucu tuh kalau misalnya mereka datang tuh ada yang sambil lari tuh dulu, Pak mau kemana? Saya mau ke toilet. Beres di toilet, Kambara waktu duha masih ada Pak, berapa rakaat? 4 rakaat aja bisa. Jadi mereka melaksanain ibadah-ibadah sesuai dengan keilmuan yang mereka dapat di Masjid Baitul Huda. Dan alhamdulillah sudah mulai istiqomah dan mulai nyaman mereka tuh dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Baitul Huda. Dan pengalaman-pengalaman di antara jamaah dengan takmir masjid itu banyak. Kalau diceritain tuh haru birunya tuh pasti ya. Biasanya kalau saya nyeritain tentang jamaah tuh pasti nangis. Karena iya, kita takmir masjid itu mempunyai masalah banyak ya. Yang namanya hidupnya permasalahan banyak. Iya betul. Begitu datang kita ke masjid, kita tuh punya kekuatan dari guru kita tuh, khidmat masjid sama dengan mahar pertolongan Allah. Kalau guru kita bilang itu seperti itu. Jadi khidmat masjid, melayani umat, melayani tamu-tamu Allah, sama dengan mahar pertolongan Allah. Berarti kami takmir masjid itu sangat-sangat membutuhkan mahar pertolongan Allah dan cepat pengennya gitu ya. Awal-awalnya gitu niatnya. Awalnya gitu. Pas begitu kita terjun, hari-hari bertemu, bersinergi sama jamaah, akhirnya enggak deh. Ternyata salah niat kita. Masih salah niat kita kan. Kalau teman-teman kita, saudara-saudara kita di Masjid Baitul Huda tuh permasalahan mereka besok makan apa? Kalau kita kan besok anak jajan apa, cicilan kebayar atau enggak dan lain-lain lah ya. Kalau mereka tuh simpel, makan apa. Sampai di mana titik ada beberapa jamaah beres berdoa kan, ritmenya makanan sudah terbagi harus berdoa dulu, sudah berdoa baru makan. Kalaupun mau dibawa pulang, kalau ada yang puasa hari Senin dan Kamis silahkan bawa pulang makanannya. Ini ada yang dibawa pulang, kita penasaran dia nanya, Pak, kenapa kok nggak dimakan di sini? Ya nanti saya mau makan di rumah sama istri. Terharu ya Kak. Kondisi jamaah tuh ternyata berbeda-beda seperti itu. Sama anak, sama adik saya lagi sakit tuh. Jadi sebungkus nasi sangat berharga gitu ya. Wah, dia nggak bisa, makanya tadi bilang sudah dia nggak bisa nih 40 hari. Makanya 3 hari sampai mau kiamat aja kita selama raga ini jasad ini bisa dipakai ya. Makanya udah deh. Bismillah, kalau saya pribadi niatkan ya Allah, selama jasad dan ruh ini masih Engkau ridho buat dipakai, itu akan pakai. Saya wakafkan. Insya Allah berkah ya Kang ya. Sama mungkin ke Bang Rehan dulu. Setelah semuanya berjalan sampai hari ini, apakah ada harapan nggak dari keluarga besar Baitul Huda sendiri untuk kedepannya mau gimana gitu? Ya barulah setelah dari, kalau tadi Antum nanya pertama visinya apa, jujur kita nggak ada gitu ya. Tapi setelah bikin makan-makan ini, ketika ngelihat apa yang terjadi ini, barulah kami merasa bahwasannya oh ini bisa bergerak serentak. Jadi kita
berpikirnya sekarang bukan tentang Baitul Hudanya lagi. Ya alhamdulillah Allah udah turunkan keberkahan gitu ya, jamaah, terus habis itu juga dengan cerita-cerita yang terlalu banyak yang benar-benar yang bagi saya pribadi, kalau nyambung sedikit tadi, bagi saya ini episode menemani mereka makan itu tuh adalah episode yang melembutkan hati. Karena ternyata masalah saya pas ketika ketemu sama mereka tuh nggak ada apa-apa masalah saya gitu. Sangat nggak ada apa-apa. Jadi bilang ada bahkan yang sampai udah datang tuh sampai ngomong sama kita bahwasanya sehat-sehat ya para penggerak. Kami sekarang bergantung makan siang itu bergantung sama kalian. Udah sampai kayak gitu. Sampai ada yang itu berarti. Sampai gitu. Jadi ini nggak bisa. Ya insya Allah kami butuh supportnya, butuh doanya dari jamaah, dari semuanya itu buat ini terus langgeng. Nah, itu udah insya Allah makan-makan beres. Apa yang kami pikirkan sekarang, apa yang kami lakukan tentunya perintah juga dari guru kita adalah mulailah bantu masjid lain. Oh mulai, ada rencana seperti itu berarti? Udah jalan. Oh udah jalan. Jadi masjid bantu masjid. Masjid bantu masjid. Jadi kami datang, kami sowan ke masjid-masjid lain yang pingin punya program serupa gitu ya, pingin punya makan-makan juga setiap harinya itu. Kalau mereka mau dibersamai, syaratnya yang pertama adalah DKM-nya support. Kita belum tentu DKM support. Iya betul. Juga kan. Ya mungkin bilang makan-makan bid'ah lah, apalah segala macam gitu kan. Ada juga. Nah DKM-nya support. Yang kedua juga masjidnya punya anak muda. Oh ada anak mudanya. Anak muda yang support untuk megang kontennya. Oh megang kontennya. Ya. Jadi misalnya masjid A gitu ya. Mereka mau, kami mau punya program serupa lah dengan kayak masjid makan-makan, ada makan gratis pas zuhur gitu ya. Boleh. Itu kalau misalnya punya anak mudanya yang ngurus konten, siap ngurus konten tiap hari, itu kita support secara finansial. Kita support setiap harinya 40 box. 40 box ya. Setiap hari berarti? Setiap hari kami support. Selama 3 bulan. Tentunya nanti ujungnya mandiri ya, ujungnya mandiri bisa bikin programnya mandiri gitu. Tapi kenapa anak mudanya yang kita mesti libatkan dan mengurus kontennya adalah bukan bermaksud ria. Bukan bermaksud ria ini, jadi kita melihatnya adalah kita harus lawan segala sesuatu yang ada di Instagram atau di media sosial. Orang scrolling ya kan, nggak sadar ketika yang berhubungan sama kebatilan, berhubungan sama maksiat itu pertama-tama nggak gitu, lama-lama jadi terbiasa. Gitu. Nah itu yang harus kita lawan. Jadi harapan kita masjid-masjid yang punya sama-sama program makan-makan, ketika mereka masukin konten mereka ke Instagram, netizen tuh, masjid A bikin makan-makan loh, masjid B bikin makan-makan loh, bikin wah jadi banyak tuh. Jadi banyak. Jadi konten lawan konten ya. Konten lawan konten. Yang maslahat lebih banyak. Itu yang kita harapkan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kami harapkan itu ketika sekarang ini baru ada 7 yang jadi barang-barang lah ya mau dibersamai. Kalau kita bicara Bandung aja, kalau misalnya sebagian besar masjid Bandung kemarin pas kita dikasih tahu sama Kemenak gitu ya, Jawa Barat itu ada 2.700 masjid. Banyak sekali. Indonesia kan 600.000 sekian kan. Jawa Barat 2.700 masjid. Ini 50% aja, kita nggak usah ngomong 100%, 50% aja masjid punya program serentak. Nggak usah kan 5 waktu, cuman 1 waktu aja zuhur, punya program serentak zuhur, ada makan-makan setelah sholat. Jawa Barat nggak ada yang lapar. Dengan rencana seperti itu. Kebayang kan? Dan kalau mereka lapar, taunya kemana mereka? Masjid. Ke masjid, mereka ke masjid. Dan dengan izin Allah sekarang kita pun juga udah mulai nerima justru yang non muslim pun juga datang. Bahkan yang non muslim pun datang. Taunya dari Instagram. Ada makan-makan, ada makan-makan. Jadi udah mulai lintas nih. Baik jamaah ataupun orang soleh. Jadi itu yang kita harapkan gitu. Jadi tahun depan 2025 ini ya emang kita pingin itu tuh benar-benar bisa terrealisasi. Kami akan datang. Ayo kita ngadain kolaborasi, bisa jadi mungkin juga dengan Wan Umah, kita juga nggak pernah tahu jalannya dari mana gitu ya. Kita bisa kolaborasi untuk kita benar-benar bisa, ya ini bantu program Pak Prabowo lah. Iya betul. Makan gratis. Tapi di masjid. Tapi harus ke masjid. Harus ke masjid. Iya. Nggak perlu, kita coba dulu 1 zuhur aja bersama. Itu sih. Visi kita sekarang.
Berarti selain tadi karena masjid makan-makan dirasa udah beres dalam tanda kutip ya Bang. Betul. Waktunya kita membantu masjid Iya. lain. Oke. Berarti kolaborasi tetap harus Ya, dilakukan. dan kenapa pemikiran masjid bantu masjid itu jadi gini, kita dikasih sama guru kita ya, ini sedikit ilmu dari guru kita. Ketika satu entitas dakwah didirikan, percaya nggak bahwasanya itu RAB-nya udah ada di langit. RAB-nya udah ada di langit. Ya. Oke. Rencananya anggaran biaya udah ada di langit. Iya, iya, iya. Ya kan? Permasalahannya ketika turun vendornya dipakai siapa? Kita nggak yang dipakai. Iya. Oke. Nah, jadi berarti kita percaya dong ketika masjid, kalau misalnya kita persempit masjid aja ya, kita bicara masjid, ketika masjid dibangun, rezekinya udah diturunkan sama Allah. Siap-siap bakal diturunkan. Iya, iya. Cuman apa yang membuat 600.000 masjid di Indonesia nih? Iya. 600.000 masjid. Apa yang membuat masjid, salah satu misalnya kalau kita bicara Baitul Huda, apa ya kira-kira yang bisa Allah turunkan rezeki lebih banyak sih? Oh, jangan-jangan kita harus melakukan hal-hal yang masjid lain belum lakukan. Iya. Oh, oke. Out of the box berarti ya. Nah, berpikirnya gitu. Apa yang belum ini? Kita bantu mikirin masjid lain. Oke. Jadi konsep terima kasih, terima kasih, Kasih, terima kasih. Jadi ya kita minta sama Allah, ini kita lagi ngajuin proposal sama Allah, ya Allah turunkanlah lebih banyak rezekinya di Baitul Huda ya Allah, karena kalau kau turunkan lebih banyak rezeki di Baitul Huda ya Allah, kami pasti geser ke masjid lain, kami pasti geser ke pondok lain. Kami juga yang tadi Bara cerita bahwasanya insya Allah kita tetap istiqomah, kita nggak bikin dapur. Sekarang udah dari angka 300 nih. Iya, iya. Insya Allah naik ke 500, naik ke 1000, kita insya Allah nggak bikin dapur. Nggak bikin dapur. Karena pengen ngelibatin UMKM sekitar. Kalau kita bikin dapur kan berarti semuanya kita yang ngerjain kan? Iya, iya betul. UMKM sekitar kan nggak ini. Lebih baik kita yang misalnya hari ini, bikin nasi box di situ, yaudah Pak bikin ya Pak. Prasmanan, kita prasmanan ngelibatin ibu-ibu di dalam gang Antapani Lama. Oke. Kita bayar ya Bu, ibu nanti yang masakin ya. Iya, iya. Undang doa mereka tuh. Ya, oke. Itu yang kita lagi ngajuin proposal sama Allah, ya Allah turunkan banyak keberkahan Baitul Huda supaya Engkau turunkan, kami geser ke yang lain. Jadi kebermanfaatannya lebih luas lagi ya. Amin. Amin. Itu tuh. Mantap, mantap, keren. Siap bareng-bareng tuan rumah? Gas? Kita gas. Siap. Ya. Kita gas. Oke, pertanyaan terakhir mungkin ini. Tahun depan nih Ramadan nih Bang. Oke. Ramadan nih. Apakah udah ada planning karena mungkin ini jadi Ramadan yang pertama mungkin bagi Baitul Huda. Betul. Apakah ada planning khusus buat Ramadan tahun depan atau gimana? Jujurnya belum ada. Jadi kita itu baru mau meetingin, nanti tunggu Fadli pulang dari umroh gitu ya. Karena kita udah bilang bahwasanya sekarang ada kantor, kita mesti meetingin soal Ramadan karena tahun lalu Ramadan udah di Baitul Huda, cuma belum ada program makan-makan. Jadi belum rame lah. Makanya ini emang harus kita pikirkan banget supaya gimana Ramadan ini benar-benar sangat bermanfaat buat umat gitu ya. Umat udah kadung meletakkan harapannya itu di Baitul Huda. Nah, ini yang kita mungkin mudah-mudahan Allah izinkan kami itu bisa mengakomodir apa yang mereka harapkan. Cuman belum. Oke. Tapi akan ya, Bang. Iya, insya Allah. Iya, harus dipersiapkan. Harus dipersiapkan, benar. Oke. Berarti paling terakhir nih Bang sama Kang Rehan, apakah ada pesan-pesan khusus nih buat teman-teman yang menonton atau yang nantinya menyaksikan podcast ini tuh buat lebih semangat lagi ke masjid atau membangun masjid itu apa sih? Pesan-pesan khususnya gitu Bang. Pesan-pesannya paling buat penggerak dakwah intensitas apapun ya, penggerak dakwah apapun baik yang di masjid ataupun di luar masjid, masih banyak PR yang harus kita kerjakan. Salah satunya banyak di antara kita, di sekitar kita yang memang harus disentuh hatinya lewat pelayanan. Jadi kuncinya itu satu, pelayanan yang terbaik. Karena di satu contoh di Masjid Baitul Huda, teman-teman kita tuh punten ya, teman-teman kita pemulung, teman-teman kita yang di jalanan tuh, mereka tuh setiap mendengarkan azan tuh ingin sholat. Tapi karena keterbatasan pakaian mereka, keterbatasan
aroma tubuh lah ya, mereka karena nggak pernah mandi atau dan lainnya, mereka jadi minder datang ke masjid. Dikarenakan yang pertama ketakutan dulu, takut diusir lah, takut mengganggu dan lain-lainnya. Dan akhirnya di Masjid Baitul Huda ketemunya tuh pas begitu kita treatment, bapak-bapak, ada satu bapak-bapak ke masjid, setiap ke masjid disuruh sholat nggak mau, akhirnya pas di satu momen, Pak harus sholat besok ya, Kang saya bajunya kotor, Kang saya badannya bau, ya udah bapak besok datang ke sini, saya siapin alat mandi, saya siapin baju. Nah dari situ ternyata beliau beres mandi, beliau sholat dong, sebelum waktu sholat zuhur beliau sholat, berarti kan tahu sholat sunatnya, tahu ya kan, kewajiban dia tahu kan, cuman memang kita aja yang kurang menyentuh teman-teman kita ini, saudara-saudara kita ini. Nah ini PR besar untuk kita semua. Nah pas begitu kita bara makan sama beliau ngobrol, Pak ya Kang, saya tuh setiap dengar azan tuh saya tuh pengen sholat, cuman saya bingung, pakaian saya nggak ada, kotor badan, gimana mau mandi di masjid takut dimarahin. Ya dari situ, oh berarti semua saudara-saudara kita khususnya yang di jalan ini, mereka tuh pengen balik ke Allah, cuman kitanya aja yang egois. Ya kitanya aja takmir masjidnya kita egois, penggerak dakwahnya kita egois, cuman mikirin komunitas kita aja, circle kita aja, ya kan, nggak sampai sejauh itu dipikirin ya. Itu hal kecil. Jadi intinya coba gali pelayanan yang lebih baik lagi, insya Allah dari pelayanan yang lebih baik lagi bakal timbul permasalahan-permasalahan yang harus kita pecahkan bersama. Nah itu sekarang PR di Masjid Baitul Huda itu seperti itu. Jadi permasalahan yang dipecahkan menjadi bentuk program itu muncul karena keresahan dari jamaah, bukan dari takmir masjid. Jadi kami hanya menjembatani saja, kami hanya sebagai wadah tempat solusinya aja gitu ya. Nah sisanya tuh muncul karena keresahan dari jamaahnya tersendiri gitu. Sangat seru sekali ngobrol sama Bang Rehan dan Kang Bara. Mungkin yang saya bisa simpulkan tuh, Pesan saya satu. oh boleh. Tapi sebelum pesan saya pantun dulu boleh? Boleh, pantunnya pesan dulu. Ada, pantun dulu sebelum pesan, oke? Tapi bilang cakep ya nanti ya. Oh iya cakep. Siap. Oke. Hari Kamis di siang hari. Cakep. Oke. Cuacanya sangat indah dan berseri. Cakep. Tadi hujan kan, sekarang kering, cerah banget gitu ya. Masjid itu bukan hanya tentang semen dan besi, Cakep. tapi lebih ke arah fungsi dan kontribusi. Masya Allah, cakep. Jadi itu yang kami rasakan, bahwasannya masjid harus jadi kebermanfaatan buat umat. Ketika berbicara tentang masjid untuk membangun, mungkin kita tidak mengambil jalan ke sana. Kami tidak mengambil jalan ke sana. Jadi ya sudah, yang kami bangun sekarang pun juga lebih ke arah kalau misalnya jamaah minta, oh ini kurang nyaman, udah kita minta seperti itu. Nggak ada yang kita bagus-bagusin, nggak ada kita mewain. Lebih kebayang manfaatnya, infak, zakat, ziswaf, semua dari muhsinin, daripada donatur itu lebih kita pikirkan untuk umat lagi kita geser. Ya lebih kita pikirin untuk kita kasih lagi ke umat apa yang kita bikin baik buat umat. Tentunya dengan program-program yang akan kami rancang, ada mungkin nanti mudah-mudahan ini sekarang pintu masuknya dari makan-makan, ternyata umat bisa balik sholat, umat bisa kembali ke Allah. Kami lagi rancang lagi masuk ke ngaji, kami lagi rancang lagi buat nanti mungkin bantu mereka dari sisi bisnis mereka, ataupun juga bisa kami rancang juga berangkatin umroh dengan jemaah-jemaah yang terbaik, kita juga bisa bikin kayak gitu. Tapi intinya tadi pinginnya apa yang disalurkan, apa yang dikasih sama ini kan amanah kan ya, dari para muslimin, dari para donatur itu kami geser lagi, supaya yang kami rasakan adalah duit umat itu ada kok. Umat itu mau geser kok, sepanjang ketika mereka ngeliat bahwasanya yang mereka geser nih bermakna buat. Jadi tolong doakan kami juga, Wan Ummah, tolong doakan kami, tetap kami bisa istiqomah, karena bagian tadi pertanyaan dari kalian gitu ya, bagian paling berat sekarang apa? Yang ngejaga istiqomahnya ini. Ngejaga istiqomah ini, balik lagi bahwasanya kami selalu minta doa bahwasanya ini tuh kita itu nyari ridho Allah aja. Gampang sih ngomongnya cari ridho Allah, tapi kan ketika maaf ya, diundang podcast, diundang ke sana, diundang kemari, itu yang justru jadi ujian hati buat kami, bahwasanya apa yang sebenarnya kita cari di sini gitu ya.
Nah itu yang kami butuh, saling ingatkan. Kalian datang ingatin, Bang Rehan, ente sekarang Bang Rehan udah gaya sekarang ya, nggak kayak gitu. Itu justru kami butuh. Ya, supaya kita bisa punya masjid di Bandung, di Jawa Barat, di Indonesia itu punya masjid-masjid yang benar-benar fokus melayani umat. Karena umat ini sekarang lagi nggak kayak gitu. Oke. Itu sih. Siap, mantap sekali dari penutupan yang diawali dengan pantun oleh Bang Pantun. Rehan. Mau ditutup lagi nggak Bang? Enggak. Mungkin cukup sekian. Mungkin tadi kesimpulan singkat dari saya mah, layanilah umat. Insya Allah pelayan umat sendiri itu pun insya Allah akan dimuliakan oleh Allah gitu. Jadi muliakanlah tamu Allah. Insya Allah kita akan dimuliakan juga oleh Allah gitu. Mungkin cukup sekian. Terima kasih kepada Bang Rehan atas waktunya dan Kang Bara. Semoga kita bisa bertemu lagi, atau mungkin kita bisa bersinergi lagi. Itu ya yang paling penting. Bertemu kalau nggak bersinergi buat apa? Iya, kolaborasi itu harus. Oke, siap. Mungkin cukup dari saya, izin pamit. Apa yang saya atau kita bicarakan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan sampai bertemu di podcast-podcast selanjutnya. Saya Bayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.